Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad sebagaimana yang terdapat dalam buku Aisar Lisigor. Kita masih berada pada jilid 1 karena masih dalam pembahasan makhrajil huruf atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Pembahasan ini di dalam buku Aisar Lisigor ini adalah belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir untuk anak-anak sampai dengan lansia. Ya. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang huruf hijaiyah, mahrajal huruf hijaiyah K dan sifat-sifatnya. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan huruf hijaiyah lam. Sebagaimana terlihat pada gambar ini, huruf hijaiyah untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar, maka alangkah baiknya kita memahami dulu mahrajil huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah lam sebagaimana terlihat pada gambar ini ya, sebagaimana terlihat pada gambar. Ini adalah posisi lidah kita, dan posisi lidah kita ini sebagaimana yang terlihat pada gambar-gambar ini nanti kita akan bahas ya. Huruf hijaiyah lam ya, huruf hijaiyah lam sebagaimana terlihat pada gambar ini berada di tepi ya, berada di tepi lidah atau lisan bagian depan hingga ke ujung bertemu dengan langit-langit depan. Jadi berada jadi lidah kita ini atau lisan kita ini berada di bagian depan ya. Berada di bagian depan seperti ini ya, berada di bagian depan seperti ini hingga ke ujungnya ya. Seperti ini sampai ke ujungnya ya. Bertemu dengan langit-langit bagian atas ya. Jadi bagian depan dari lisan kita bertemu ujung langit-langit seperti ini ya. Bertemu dengan langit-langit depan seperti ini. Tetapi dalam pelafalan, dalam penempatan atau tempat keluarnya huruf itu berada di 8 gigi seperti yang terlihat pada gambar ini. 8 gigi ya. Ini ada dadu-dadu seperti ini. Ini berada di 4. Jadi lisan kita itu nempel di sini ya. Di 4 gigi 1 2 3 4 kiri, 1 2 3 4 kanan. Di sini tempat lam. Jadi bukan ujungnya saja yang ditempelkan, tapi menempel di langit-langit 4 gigi di sebelah kanan dan 4 gigi di sebelah kiri. Bentuknya ketika kita akan menempelkan lisan seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini ujung lidah kita dan ini tepi lidah bagian depan ya. Ini tepi lidah bagian depan. Nah, ini yang berwarna kuning, ini tempat lam. Jadi kita tempelkan seperti ini. Jadi bukan ujungnya saja seperti ini yang ditempelkan, tapi yang ditempelkan itu nempel di bagian 4 gigi kanan, bagian 4 gigi kiri. La. Jadi jangan cuma ujungnya, kalau ujungnya nanti jadi tebal. Hurufnya itu jadi tebal. Jadi la, tapi ini la. Jadi kita tempelkan. Ini gambar kuning ini adalah lisan yang harus kita tempelkan. Baik itu berada di ujungnya maupun berada di tepinya. Di tepinya itu dari gigi kanan kiri ada 4 gigi. Ya, inilah tempat mahrajil huruf atau tempat keluarnya huruf lam. La, seperti itu ya. Tempat keluarnya. Jadi ujung lidah ditempelkan di langit-langit bagian depan dari tepi kanan dan tepi kiri 4 kanan seperti ini. Ini adalah tempat keluarnya. Baik, untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar kita sudah mengetahui tempat keluarnya. Jadi posisi lisan kita jadi seperti ini. Lisan bagian belakang jangan diangkat-angkat. Jadi posisinya biasa aja datar. Yang diangkat hanya ini. La. Kalau kita lihat dari posisi gigi bagian atas, maka lisan kita itu berada di langit-langit bagian ini. Ya, yang kuning ini ya. Di situ lam ya. Berada di situ kalau kita lihat dari gambar ini. Baik, yang kedua selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah lam. Sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah lam ini mempunyai 5 sifat. Nah, sifat ini yang harus kita padukan dengan tempat keluarnya huruf hijaiyah lam.
agar bacaan kita mendapatkan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita akan satukan antara tempat keluarnya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah lam mempunyai 5 sifat. Di sana ada jahar, ada bainiyah, ada istifal, infitah, dan inhirof. Ya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Sifat jaharnya pertama. Kalau kita berbicara tentang jahar itu berkaitan dengan nafas ya. Jadi nafas jahar itu nafas yang tertahan. Lawannya hamas ya, nafas yang mengalir. Jadi ketika kita melafalkan huruf hijaiyah lam, nafas kita harus tertahan, tidak mengalir. Jadi kalau kita letakkan seperti ini tangan kita di depan lisan kita ya, seperti yang saya contohkan ini, kita letakkan begini, kita menyebut melafalkan huruf hijaiyah lam, lam itu tidak ada napasnya, tidak ada udara yang keluar. Sehingga pelafalan kita untuk sifat jaharnya insya Allah sudah benar. Ini untuk pelafalan huruf hijaiyah lam pada sifat jahar. Yang kedua, insya Allah bisa dipahami ya. Yang kedua adalah bahwa huruf hijaiyah lam mempunyai sifat bainiyah. Bainiyah ini atau sifat tawasud. Bainiyah ini berkaitan dengan suara. Jadi berkaitan dengan suara. Suara yang separuh mengalir dan separuhnya harus ditahan. Kenapa? Karena kalau yang mengalir itu rohwa. Suaranya harus mengalir. Kalau yang tertahan itu siddah. Suaranya harus tertahan. Nah ini bainiyah atau tawasud itu di antara rohwa, di antara suara yang mengalir atau rohwa dan suara yang tertahan atau siddah. Maka yang kedua sifat bainiyah ini harus kita amalkan ya. Lam, bukan lam. Kalau ini cuma siddah, dia harus ada separuhnya mengalir. Lam, alham. Jadi bukan alham. Kalau cuma alham itu cuma tertahan aja, tidak ada mengalirnya, harus dialirkan. Alham, lam, alham, ul. Jadi harus mengalir, tidak boleh alham. Nah, tidak ada mengalirnya. Jadi separuh mengalir, separuh harus tertahan. Alhamdulillah ya dan seterusnya. Itu adalah sifat bainiyah antara suaranya mengalir dan suaranya tertahan. Separuh mengalir atau separuh tertahan. Yang ketiga, huruf hijaiyah lam ini mempunyai sifat istifal. Sifat istifal itu suara harus diarahkan ke depan. Ya, harus diarahkan ke depan sini. Bagaimana caranya? Maka lisan ini kita harus datarkan. Itu berkaitan dengan huruf tipis ya. Jadi lam ini pada dasarnya dia adalah huruf tipis. Ya, huruf tipis ya. Pada dasarnya lam ini adalah huruf tipis. Jadi ini jangan diangkat-angkat ke atas ya. Jadi suara harus diarahkan ke depan. Suaranya ya, suara harus diarahkan. La, li, lu, al, il, ul. Bukan al, il, ul. Nah ini di dalam. Jadi harus diarahkan ke depan. Lam, al, il, ul. Ya. Al, il, ul. La, li, lu. Harus di depan, keluar di sini suara itu. Bukan keluar di dalam. Itu mempunyai sifat istifal. Jadi suara harus diarahkan keluar ya. Mengarah keluar. Ini sifat yang ketiga. Dan yang keempat adalah mempunyai sifat infitah. Ini ya. Mempunyai sifat infitah yang keempat. Suara tidak boleh dihimpit atau dikumpul di dalamnya. Kalau suara dihimpit dikumpul di dalam itu akan berubah. Infitah akan berubah menjadi istilah, menjadi tebal. Istilah itu tebal. Lawan dari infitah itu istilah. Infitah itu ditipiskan. Jadi suara didatarkan seperti ini. Lam, al, il, ul, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi infitah itu suara tidak boleh dipres atau dikumpul atau terhimpit di dalamnya. Harus dilebur ya. Keluar karena dia mempunyai sifat tipis ya. Tarkik dia mempunyai sifat tipis, jadi harus suara dipecahkan keluar. Ini sifat infitah, tidak boleh dihimpit di dalamnya atau terpres di dalamnya.
karena dia akan menjadi tebal dan ini tidak diangkat lisannya. Kemudian sifat yang kelima adalah inhiraf. Nah, ini yang membedakan huruf hijaiyah lam dengan huruf-huruf yang lain. Dia mempunyai ini, kalau tidak ada inhiraf lam itu tidak jadi. Kenapa? Karena lam ini karena suaranya ya, karena tempat keluarnya huruf tertutup di bagian depan seperti ini kan lisan kita arahkan ke depan. Ya, jadi tertutup, suara itu tidak bisa keluar. Makanya dia harus mempunyai sifat inhiraf. Ya, inhiraf itu adalah membelok. Suara membelok ke kiri dan ke kanan karena di sini tertutup oleh lisan. La, al, maka suaranya itu membelok, sifat inhiraf. Membelok seperti yang terlihat pada gambar ini. Membelok ke kiri dan ke kanan. Karena arahan suara ini tertutup oleh lisan yang harus kita tempelkan ketika kita melafalkan huruf hijaiyah lam, al. Nah, maka suaranya itu mempunyai sifat inhiraf, membelok ya, membelok ke kiri dan ke kanan. Ini suaranya membelok ke sini dan membelok ke sini, yang mempunyai sifat inhiraf. Jadi pada kesimpulannya bahwa huruf hijaiyah lam itu, kesimpulannya adalah huruf hijaiyah lam itu tempatnya berada di topi lidah ya, seperti ini. Di ujung lidah, topi lidah kiri dan kanan, 4 kiri dan 4 kanan itu bertemu dengan langit-langit bagian atas seperti ini. Yang kedua kesimpulannya, dia huruf sifat dari lam ini dia harus udaranya harus ditahan, kemudian suaranya harus separuh mengalir, separuh harus tertahan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian dia harus mempunyai sifat diarahkan ke depan karena dia mempunyai huruf lam itu adalah huruf tipis. Kemudian tidak boleh dihimpit di dalamnya. Dan yang kelima, ketika kita melafalkan huruf lam itu suara akan membelok ke kiri dan ke kanan. Ya, inilah sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah lam ya. Ya, insya Allah kalau untuk mendapatkan bacaan yang baik dan yang benar, setelah kita mendengarkan pembahasan seperti ini, maka alangkah baiknya kita harus mempraktekkan ya, bagaimana mempraktekkan huruf hijaiyah lam ini dalam Aisar Lisigor. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sifat huruf hijaiyah itu adalah suara membelok ke kiri dan ke kanan karena tertutupnya makhraj ketika melafalkan huruf hijaiyah lam. Ya. Maka mari kita latihan. Tibalah kita pada latihan huruf hijaiyah lam. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, huruf hijaiyah lam. Pertama, lam. Mari kita padukan antara cara mengeluarkan huruf hijaiyah atau makhrajil hurufnya atau makhrajnya huruf lam. Kemudian kita padukan dengan 5 sifat yang ada di dalamnya. Baik, kita mulai latihannya. Lam. A, ka, la. Ini sudah berharokat ya. Saya ulangi, karena dia sudah berharokat maka bukan lam lagi tetapi la. Kita tempelkan seperti yang tadi telah saya jelaskan ya. La. A, ka, la. Ini satu harokat aja ya. Jangan sampai la, a, ka. Tidak, tapi ini satu harokat. La, a, ka, la. La, ha, da. Sa, la, ho. Ro, za, la. La, ba, sa. Ja, la, ta. Za, ba, la. Ho, la, da. Ya, perhatikan. Pada huruf yang terakhir kita bacakan semuanya sampai dengan pada la ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa. Ya, demikian pembahasan huruf hijaiyah lam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan atau pertemuan berikut, yaitu kita akan membahas huruf hijaiyah H. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.